Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Kori Yohana selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, dan juga selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas materi mengenai deret waktu atau disebut juga deret berkala, dan juga bagaimana sih cara menghitung deret waktu tersebut atau meramalkannya. Nah, kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, Shirley Novia Febrianti, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 bersama teman-teman yang lain. Boleh dong on mic satu persatu. Halo, saya Raina Pradipta. Aku Anindita Anggreni nanti. Baik, nah setelah ini, marilah kita langsung ke materi saja ya, teman-teman. Nah, pengertian deret dan waktu ini akan disampaikan oleh Anin. Kepadanya dipersilahkan. Oke, yang pertama ada pengertian deret waktu. Deret waktu ialah data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu mulai dari mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Data deret waktu dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan saat ini dan menyusun rencana jangka panjang melalui peramalan. Boleh di next. Cara menghitung peramalan deret waktu itu ada 3. Yang pertama, analisis tren dibagi menjadi 3, tren linear, tren kuadratis, dan terakhir ada tren eksponensial. Yang kedua ada analisis musiman, yaitu moving average, dan yang ketiga ada analisis siklus. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, nah tadi udah dikasih tahu ya cara untuk menghitung deret waktu itu bisa menggunakan analisis tren. Nah, ada analisis tren itu ada 3, ada analisis tren linear, kuadratis, dan juga eksponensial. Yang pertama, ini menggunakan tren linear. Nah, sebetulnya ketiga tren ini itu bedanya di rumusnya aja. Nih, ini untuk mencari analisis tren linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, biar lebih paham, ayo kita sama-sama ke contoh soalnya. Nah, tadi kan dikasih tahu di awal bahwa deret waktu ini digunakan untuk meramalkan gitu ya. Nah, di sini ada data penjualan pabrik sepatu mulai dari tahun 2019, penjualannya itu 7 juta, 2020 10 juta, 2021 9 juta, 2022 11 juta, 2023 13 juta, 2024 14 juta, 2025 15 juta. Pertanyaannya, dari data penjualan tersebut, buatlah peramalan penjualan pabrik sepatu untuk tahun 2026. Nah, coba kita menggunakan analisis tren linear. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tadi kan sudah diketahui ya ini nih, tahunnya, terus juga penjualannya. Nah, selanjutnya, X ini, begini cara menghitungnya. Jadi ini kan datanya ada berapa? Ada 7 ya. Tengah-tengahnya berapa? 1, 2, 3, dari atas 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya kan di 4. Oke, teman-teman. Nah, berarti tarik ke sini, X-nya ini tengah-tengahnya itu 0. Ke atas itu minus, ke bawah plus. Dari 0 ke atas, minus 1, minus 2, minus 3, 0 ke bawah plus 1, plus 2, plus 3. Gitu ya. Nah, untuk cari X kuadrat, berarti tinggal X-nya ini dikuadratkan. Min 3 kuadrat, jadi min 3 kali min 3, 9. Min 2 kali min 2, 4. Min 1 kali min 1, 1. Dan seterusnya. XY. XY ini, tinggal X ini dikali Y, yaitu penjualannya. Min 3 kali 7, min 21, 4 kali 10. Dan min 2 kali 10, min 20, dan seterusnya. Nah, baru setelah kita sudah menghitung terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan rumus, tinggal dimasukkan saja ke rumus. Ini rumus menggunakan tren linear. Y sama dengan A ditambah BX. Yang pertama, kita cari A terlebih dahulu. Gimana sih cara cari A? Tinggal sigma Y dibagi N. Sigma itu jumlah. Jumlah Y berapa? Ini 79. H-nya berapa? H-nya itu adalah total data. Total datanya 7. Berarti tinggal 79 dibagi 7. 11,2857 kita bulatkan menjadi 11,29.
Setelah cari A, next cari B. Cari B tinggal sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jumlah XY berapa jumlahnya? 36, taruh di sini. Jumlah X kuadrat 28. Tinggal dibagi 36 bagi 28, 1,2857. Hasilnya dibulatkan jadi 1,29. Begitu, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, sama dengan A ditambah BX. A-nya berapa? 11,29. B-nya berapa? 1,29. Tinggal kita masukkan. Tadi tahun yang dicari itu tahun berapa? Tahun 2026. Jadi Y ini tahun. Ganti jadi tahun yang kita cari, yaitu 2026. Ini turun, X. Nah, cari X yang ini, kan ini tadi sudah dikasih tahu ya, kalau ke atas minus, kalau ke bawah plus. 2026 ada di bawah 2025. 0, ke bawah kan plus, 1, 2, 3, 4. Berarti selanjutnya berapa? 4 kan? Nah, berarti untuk tahun 2026 itu 4. Kalau misalkan nyari untuk 2027, 5. Kalau untuk 2028, 6. Dan seterusnya, kayak gitu. Jadi di sini dikali 4, terus tinggal dijumlahkan aja. 1,29 kali 4, 5,16. Dijumlahnya adalah 16,45. Nah, ketemulah penjualan untuk tahun 2026 16,45 juta. Berarti naik ya daripada tahun 2025, yaitu cuma 15 juta. Untuk 2026 itu naik jadi 16,45 juta. Seperti itu. Selanjutnya menggunakan tren kuadratis. Nah, biar nggak pusing, kita memakai contoh soal yang sama. Jadi, tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. Ini soalnya masih yang tadi. Nah, bedanya tinggal ditambahkan aja. Ini, X pangkat 4. Tinggal X yang ini dipangkat 4 kan. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, 81. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, 16. Dan seterusnya tinggal jumlahkan. Ini X kuadrat, yang ini kali Y. Berarti 9 kali 7, 63. 4 kali 10, 40. 1 kali 9, 9. Dan seterusnya. Tabel ini untuk membantu mempercepat proses perhitungan rumus. Tinggal kita masukkan ke rumus. Ini rumus untuk menghitung tren kuadratis. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Untuk mencari yang pertama, A dulu. Cara cari A tinggal dimasukkan aja. Jumlah Y-nya berapa? Ini 79. Jumlah X pangkat 4-nya ini 196. Dikurangi jumlah X kuadrat kali Y ini 316. Jumlah X kuadrat ini 28. Masukkan aja. Terus N-nya ini apa? Total data 7. X pangkat 4-nya berapa jumlahnya? 196. Masukkan sini. Jumlah X kuadratnya berapa? 28. Masukkan sini. Pangkat 2 sesuai rumus. Tinggal dijumlahkan, hasilnya kita bulatkan menjadi 11,29. Sama ya kayak perhitungannya sebelumnya. Terus cara cari B tinggal dimasukkan juga. Hasilnya 1,29 sama juga kayak yang sebelumnya, cuma yang pakai tren kuadratis ini harus cari C dulu gitu ya. Untuk cari C ini tinggal dimasukkan aja rumus-rumusnya. X kuadrat kali Y ini totalnya berapa? 316, masukkan sini. Masukkan juga sini sama kayak yang tadi, hasilnya 0 dibagi 588, 0. Tinggal masukkan ke dalam rumus. A-nya 11,29, B-nya 1,29, X-nya berapa tadi? Ini 4 untuk tahun 2026 yang kita cari. C-nya berapa? 0. X-nya berapa? 4 pangkat 2. Tinggal dijumlahkan hasilnya 16,45. Ini sama hasilnya seperti tren linier. Nah, yang beda itu di tren eksponensial. Hasilnya beda nih. Ini dengan soal yang sama. Terus kita lihat kalau di eksponensial itu pakai rumus A dikali 1 ditambah B pangkat X. Nah, ini kalau ln itu di kalkulator, ini ya teman-teman kalau mau menghitung ln, EXP ada di kalkulator HP maupun di Excel. Nah, ini tinggal hitung, lanjutkan yang tadi, bedanya tambah ln Y dan X ln Y. Tinggal dimasukkan ke rumus. Anti ln itu pakai rumus IXP di kalkulator ya. Jadi tinggal ini jumlahnya berapa? 16,7557 dibagi N-nya berapa? 7 data. A-nya 10,95359. Langsung mencari B-nya dengan cara yang sama. Ditemukanlah 0,12. Gampang ya, tinggal dimasuk-masukin aja ke rumus karena kita udah pakai tabel pembantu ini. Terus tinggal dimasukkan. Yang kita cari 2026.
A-nya 10, 1, B-nya 0,12, X-nya berapa tadi? 4. Tinggal dimasukkan, dijumlahkan totalnya 17,61876, kita buatkan jadi 17,6. Nah, ini beda ya. Sama hasil yang sebelumnya itu cuma berapa? 16,4 ya. Kalau ini 17,6, lebih besar hasilnya. Nah, selanjutnya menggunakan moving average. Nah, akan dijelaskan oleh Anin. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada moving average. Jadi moving average itu metode yang berguna untuk menghaluskan data deret waktu agar tren dasar menjadi lebih jelas dan terlihat. Rumusnya itu adalah moving average sama dengan sigma demand in previous end periode per n, atau sigma permintaan terakhir per periode moving average. Boleh next. Berikut data penjualan pabrik sepatu. Tahun 2019 penjualannya itu 7 juta. Tahun 2020 10 juta, 2021 9 juta, 2022 11 juta, 2023 13 juta, 2024 14 juta, dan 2025 15 juta. Dari data penjualan tersebut, berapakah peramalan permintaan pabrik sepatu untuk tahun 2026 menggunakan rata-rata bergerak atau moving average 3 tahunan? Kayak tadi rumus moving average itu sigma eh, permintaan terakhir per periode moving average. Periode moving average-nya itu 3 tahun. Jadi eh, 7 plus plus 10 per 9 per 3 hasilnya itu sama dengan 8,66667. Nah, itu ditaruh di tahun 2022. Selanjutnya itu ada 10 plus 9 plus 11 per 3. Hasilnya itu 10 ditaruh di 2023. Selanjutnya 11 plus 9 plus 11 plus 13 per 3. Hasilnya itu 11 dan ditaruh di 2024. Selanjutnya ada 11 plus 13 plus 14 per 3. Hasilnya itu 12,66667 ditaruh di tahun 2025. Nah, yang terakhir itu 13 plus 14 plus 15 per 3. Jadi hasil tahun 2026 itu ada 14 juta. Boleh di next. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, menggunakan data yang sama, tapi kenapa sih hasil peramalan itu beda-beda gitu ya? Tadi menggunakan tren linear, hasilnya itu 16,45 juta. Kemudian tren kuadratis 16,45 masih sama, tren eksponensial 17,6, nah ini jadi beda, di moving average jadi 14 juta untuk tahun 2026. Kenapa sih bisa beda? Karena di tren linear ini biasanya menganggap penjualan itu naik dengan jumlah yang sama. Jadi hasil ramalan itu cenderung lebih stabil. Ini cocok digunakan untuk data yang naiknya itu tetap setiap tahunnya atau setiap periode. Sedangkan tren kuadratis ini itu melihat bahwa kenaikan penjualan itu bisa berubah-ubah. Kalau di tren linear, kenaikan datanya tetap, kalau di tren kuadratis, datanya itu setiap tahun bisa berubah-ubah jumlahnya. Sehingga ini cocok untuk data yang naiknya tidak beraturan nih. Selanjutnya, menggunakan tren eksponensial ini biasanya untuk data yang hasilnya itu persentase, misalnya naik setiap tahun 10%. Nah, jadi cocok untuk data yang kenaikannya berdasarkan persentase bisa menggunakan rumus tren eksponensial. Sedangkan tadi yang dijelaskan Anin itu menggunakan moving average, ini itu tidak menghitung naik atau turun data setiap data tahun tersebut, tapi mengambil rata-rata dari beberapa tahun terakhir, sehingga hasilnya lebih kecil karena menggunakan rata-rata gitu ya, daripada menggunakan cara yang analisis tren ini. Sehingga ini cocok untuk digunakan pada data yang ingin melihat rata-rata antar tahun ke tahunnya. Jadi, setiap metode itu punya cara pandang yang berbeda terhadap deret data atau deret waktu. Maka dari itu hasilnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya analisis siklus yang akan dijelaskan oleh Ray. Padanya dipersilahkan. Oke, nextnya itu analisis siklus kemudian. Nah, jadi siklus bisnis itu umumnya terdiri dari 4 fase. Masa kemakmuran atau prosperity diikuti oleh masa resesi atau recession,
Ada juga depresi atau depression dan kemudian pemulihan atau recovery. Variasi siklus ini ditandai dengan fluktuasi yang cukup besar dan terjadi dalam periode lebih dari 1 tahun, bergerak naik dan turun di saat tren jangka panjang atau tren sekuler. Variasi siklus ini sangat penting untuk dipahami karena membantu perusahaan dan pemerintah dalam merencanakan strategi ekonomi, menyesuaikan produksi, serta mengelola tenaga kerja dan investasi sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang sedang berlangsung. Nah, sebagai contoh, selama masa resesi, berbagai indikator ekonomi seperti tingkat penggunaan tenaga kerja, produksi industri, dan indeks saham cenderung berada di bawah garis tren jangka panjangnya. Nah, sebaliknya pada masa kemakmuran, indikator tersebut berada di atas garis tren jangka panjang. Nah, terus ini juga ada grafik. Grafik ini tuh menunjukkan penjualan tahunan baterai oleh National Battery Retailer Inc. dari tahun 1991 hingga tahun 2010. Nah, dari grafik ini terlihat jelas sifat siklus dalam aktivitas bisnis. Dimulai dari masa pemulihan, dilanjutkan dengan masa kemakmuran, kemudian mengalami kontraksi atau penurunan aktivitas, dan akhirnya mencapai titik rendah, yaitu masa depresi. Setelah itu, siklus biasanya dimulai kembali dari masa pemulihan. Nah, variasi siklus itu sangat penting untuk dipahami karena membantu perusahaan dan pemerintah dalam merencanakan strategi ekonomi, menyesuaikan produksi, serta mengelola tenaga kerja dan investasi sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang sedang berlangsung. Oke, terima kasih. Oke, karena presentasi materi dari kami sudah selesai disampaikan, selanjutnya mari kita langsung ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama? Boleh untuk raise hand. Kita membatasi 3 pertanyaan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini udah ada Syifa. Boleh kepada Syifa perkenalan dulu dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Amalia. Izin bertanya, jika hasil peramalan ini tuh menunjukkan trennya tuh meningkat gitu, tetapi indikator ekonominya itu menunjukkan resesi gitu ya. Gimana sih seharusnya manajer itu buat ngambil keputusannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Syifa. Selanjutnya udah ada Gini. Boleh Gini untuk perkenalan dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah mempresentasikan materi dengan baik. Kenalkan, nama saya Gini Putri Hati ya. Nah, jadi pertanyaan saya tuh kan tadi kelompok sudah menyebutkan beberapa ten ya, yang banyak gitu, terus hasilnya juga berbeda-beda nih sesuai ramalannya. Nah, kalau kita punya perusahaan, perusahaannya tuh baru startup gitu loh. Jadi belum ada spesifik khusus terkait keuangannya. Itu sebaiknya menggunakan tren apa sih yang dapat meramalkan keuangan ke depannya secara baik seperti itu? Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih Gini atas pertanyaannya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, perkenalkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya teman-teman. Kami sudah selesai berdiskusi, nah selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaan pertama itu, kita masuk dulu ke yang gini ya, yang akan dijawab oleh Anin. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari gini. Tadi pertanyaannya itu kan kalau perusahaan startup belum ada spesifik khusus divisi keuangan, analisis tren linear atau eksponensial atau kuadratis,
atau moving average atau siklus mana yang cocok? Nah, jawabannya itu ada di moving average. Karena moving average itu sangat mudah dihitung, hanya butuh data historis dijumlahkan lalu dibagi jumlah periode. Terus yang kedua itu bisa menghaluskan data. Nah, metode ini tuh efektif menghilangkan fluktuasi acak, memberikan gambaran tren yang lebih jelas yang sangat berguna jika data startup masih sangat naik turun. Apakah terjawab gini? Terjawab, terima kasih Anin. Terima kasih, Anen. Dan gini, selanjutnya pertanyaan dari Civa yang akan dijawab oleh Ray. Kepada dipersilakan. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan Siva ya. Tadi tuh pertanyaannya, jika hasil tren meningkat, tapi ekonomi menunjukkan resesi itu bagaimana? Nah, jadi kalau seperti itu tuh, kalau hasil tren meningkat, tapi ekonominya justru menunjukkan resesi, berarti model peramalannya itu kita hanya melihat pola masa lalu. Jadi tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro. Jadi hasil tren memang bisa gitu menunjukkan peningkatan. Tapi secara nyata penjualan bisa turun karena daya beli masyarakat menurun pada saat resesi ini. Nah, dalam kasus ini, analisis tren itu, analisis tren aja itu nggak cukup. Jadi kita perlu mempertimbangkan analisis siklus bisnis, variabel ekonomi lain seperti inflasi, suku bunga, atau pengangguran, supaya hasil ramalan ini tuh lebih realistis terhadap kondisi pasar. Nah, apakah sudah terjawab, Siva? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Shiva dan juga Ray. Nah, baik karena sesi Q&A dan juga jawabannya telah kami sampaikan, maka selanjutnya kita akhiri pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi aktif dan juga teman-teman kelompok 6 yang telah menyampaikan materi dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.